Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yati Sam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah sama waras, masya Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Kaisam doakan yang lagi sakit semoga Allah sehatkan, yang masih kesulitan semoga Allah mudahkan, yang masih berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia jangan lupa bersyukur. Hari ini Kaisam akan berbagi satu kisah di mana ini tentang money laundry lagi. Nah ternyata sekarang itu HSBC, Hang Seng udah pada ketahuan ya. Tapi ada aja ini teman kita yang masih penasaran bahayanya apa sih kalau misalkan kita menjual ATM bank kita. Ini ada salah satu kisah di mana teman kita ini berbagi satu kisah supaya kita hati-hati. Untuk teman yang satu roti McDonald bersama ya kan. Kadang ini Kaisam saya itu kena roti itu dimakan bersama, jadi saya itu percaya sama teman yang ternyata menjerumuskan saya ke lubang buaya, buaya darat. Oke. Simba A ini adalah korban teman teman satu gigitan roti katanya. Simba A ini kenal sama Simba B. Simba B sama Simba A ini sering menghabiskan waktu libur bersama ya cuy ya. Nah backgroundnya Simba A ini bekerja di Hong Kong ini 14 tahun ya, aman-aman aja 14 tahun dia kerja di sini ya kan. Tapi 4 tahun pindah, 4 tahun pindah, 4 tahun pindah. Nah di majikan ini baru satu kontrak berjalan ya kan. Nah Simba A ini backgroundnya ini sangat menjauhi bank, sangat menjauhi rentenir atau gade paspor, sehingga dengan kesadarannya sendiri Simba A ini menyerahkan dokumennya ke majikan. Nah dari sini dia mendapatkan kepercayaan dari majikan. Kebetulan majikan yang sekarang ini baik cuy, cuma jaga kakek aja, majikannya itu beda rumah, jadi dia itu stay dengan kakek aja di rumah. Oke, singkat cerita, Simba A ini kan bermain sama Mbak B ini kejadiannya di tahun 2022 akhir. Nah sekarang itu dalam masih tahanan luar ya Simba A ini, karena ATM-nya ini ternyata ada yang melaporkan. Nah Simba A ini main nih sama Simba B ya kan. Mbak B ini sering sering menyogok Mbak A itu makan McD kalau libur. Ayo kita makan McD bareng, udah saya yang bayarin. Akhirnya Simba A ini mindsetnya, oh Simba B ini bestinya saya nih ya kan. Kalau nggak punya duit selalu ya kan, roti satu gigitan ya kamu juga gigitan gitu, kita minum satu gelas kita satu gelas ya kan, kayak gitu cuy. Jadi sudah sehati nih Simba A sama Simba B. Ujung-ujungnya Simba B ini ngomong, sis kamu buka HSBC dong sama Hang Seng ya kan, buat saya nanti saya buat ini jualan, terus juga buat ya saya butuh katanya. Nah sebelumnya Simba A ini nggak tahu yang namanya money laundry gimana ya kan. Nih saya kasih nih duitnya untuk kamu buka rekening, nah kamu boleh deh ambil duitnya kalau misalkan sudah bikin rekening ya kan. Sudah tuh cuy, akhirnya jalanlah tuh Mbak A ini ke HSBC, jadilah satu ATM, dan jalan juga ke Hang Seng, jadilah satu ATM juga ya kan. Jadi ada Hang Seng, ada HSBC nih. Nah dua-duanya ini diserahkan ke Mbak B. Oke, Mbak B dalam 6 bulan si Mbak B ini semenjak ATM-nya dikasihkan ke Mbak B ini udah mulai berubah nih sama Simba A. Jarang banget chatan, terus juga jarang ketemu, kayak seolah-olah menghindar. Pikirnya Simba A, oh ya sudahlah, saya juga kan sibuk kerja, saya juga kan kalau libur aja ya kapan duit kumpul ya kan. Akhirnya dari kerenggangan itu yang nggak ada curiga sama sekali cuy. Nah tiba-tibanya nih ada panggilan polisi. Sebenarnya Simba A ini sudah ada polisi, cuma polisi itu nggak bisa naik ke atas karena Simba A ini nggak bisa meninggalkan kakeknya sendiri. Akhirnya si polisi ini meninggalkan nomor di satpam bawah. Ujung-ujungnya si nomor itu diberikan ke majikannya dan menyuruh majikannya itu untuk menelpon. Nah akhirnya si majikannya ini nelpon tuh polisi, kalau misalkan kalau ada waktu bawa cecemu itu ke kantor polisi yang ada di ujung sana cuy. Karena yang ngelaporin ATM-nya si Mbak A ini di ujung sana ya kan, daerah Tunjungan sana cuy. Nah majikannya ini termasuknya baik, kenapa kamu ini berurusan sama polisi?
nggak tahu, memang saya tuh nggak punya utang, nggak punya apa sih, juga nggak ngerti apa. Pada waktu itu nggak kepikir cuy. Akhirnya ya sudah deh, tunggu saya datang ke situ. Akhirnya kakeknya itu dijaga sama apa namanya cucunya di situ, majikannya sama si Mbak A ini datanglah ke kantor polisi Tuncung karena ada orang yang melaporkan memasukkan uangnya ke ATM atas nama si Mbak A ini di daerah Tuncung sana cuy. Akhirnya si majikan ini sama si Mbak A ini datang ke polisi. Akhirnya di situ langsung diinterogasi si ID langsung. Itu untuk masalah HSBC ya cuy ya. Nah, sesampainya di situ diinterogasi Kak Isam, saya dari siang sampai jam 11 malam baru selesai. Saya udah keringat dingin, udah apa. Cuma polisinya itu berkali-kali ngomong, saya tahu nih ATM kamu nggak ada di kamu, tapi kamu saya mohon, saya juga di sini kerja Cece, jadi kamu harus jujur sejujur-jujurnya. Iya Pak, saya jujur katanya. Ya mau gimana lagi ya kan. Akhirnya setelah menjelaskan ya kayak tadi kayak Isam ngomong kalau sama si Babe ini udah lost contact lama. Terus Cece, kamu tahu nggak kalau di ATM kamu itu ada uang 40.000 dolar Hongkong dan 200 dolar Hongkong 2 kali. Jadi kalau totalnya ya 460.000 dolar Hongkong, sekitar contoh 1 miliar ya. Gila, duitnya siapa yang masuk? Gimana caranya duit itu masuk kayak di Sam? Yaitu yang namanya money laundry. Kita nggak tahu nih duit ini hasil menipu atau hasil penjualan barang ilegal atau narkoboy, nauzubillah min dalik. Nah kita nih yang sebagai pemilik rekeningnya itu yang akan dicari polisi karena aliran dananya mengalir ke rekening kamu. Kenapa si Mbak A ini bisa dipanggil polisi Tuncung? Karena ada orang yang memasukkan uangnya ke rekening Mbak A dan laporannya di polisi Tuncung. Akhirnya apa? Akhirnya majikannya ini udah Mbak A ini, wah kampret ini, besti, aduh nyesel saya kayak gitu. Saya 14 tahun loh menjaga saya supaya kerja jangan terlibat dengan polisi. Ini saya berhadapan langsung dengan polisi, interogasi itu ruangan kayak itu Sam, dinginnya kayak es kayak Sam. Saya tuh takut langsung di sel prodeo apa karena dia ini takut ya Joya, ya kan, yang namanya money laundry ini kan. Polisinya udah jelas-jelas ini money laundry Cece, kamu tahu nggak kalau kamu salah? Iya Pak, saya minta maaf. Akhirnya majikannya itu dibilang sama polisi, ini boleh Cece kamu dibawa pulang, tapi kamu meninggalkan uang jaminan 3.000 dolar Hongkong. Akhirnya apa? Majikannya jaminin cuy, karena majikannya tahu si Mbak A ini kerjanya bener gitu, jaga bapaknya. Akhirnya majikannya itu kasih uang jaminan dan di jam 11 malam itu pulang. Ujung-ujungnya apa? Sampainya rumah. Ini majikannya ini memeluk, alhamdulillahnya ya mungkin karena si Mbak A juga baik ya orangnya. Jadi ya udah kita geto bersama, kita doa bersama untuk kasus kamu supaya selesai. Ayo kita bahas supaya selesai. Ini masih bersyukur si Mbak A ya. Nah, udah ini HSBC masih dalam apa namanya tahanan luar, belum sidang ya, masih lapor, wajib lapor lagi, lapornya ya harus ke Tuncung lagi, dilapor lagi. Sekarang tibanya datang satu surat lagi dari lawyer, dari pengacara yang ada di North Point. Nah setelah suratnya dibuka ternyata di situ ada beberapa terdakwa ya yang namanya tercatat itu berurusan dengan Hang Seng Bank yang di dalamnya juga ada uang yang nggak tahu dari mana. Ujung-ujungnya apa? Si Mbak A ini disuruh menemui lawyer itu untuk memberikan keterangan cuy. Pusing kayak Tisam gimana? Ya udah, kalau misalkan Hang Seng ini kan belum polisi ya maksudnya yang manggil ini. Ya udah, kamu coba telepon lawyernya, kalau misalkan kamu bisa datang ya datang ke kantor lawyernya itu, kalau nggak bisa kamu selesaikan yang HSBC aja dulu deh sampai sidang. Nah ayo kita bahas kasus ini. Terus gimana Kaisa, masalah visanya inilah bermasalah ya cuy ya. Walaupun kamu hanya nggak tahu apa-apa, tapi kamu adalah dicurigai bagian sindikat yang ini udah kriminal. Itu artinya visa kamu ini udah pasti udah pasti gagal turun, kecuali majikan yang sekarang ngejeng kamu masih membutuhkan tenaga kamu dan masih mau menjadi penjamin kamu kerja di situ. Ya udah, akhir segalanya kita ambil positifnya aja. Mungkin si Mbak A harus pensiun pulang ke Indonesia ya kan. Kita ambil positifnya aja, tapi guys saya masih punya kebutuhan, anak saya masih SMA ya kan. Ya udah, yang harus Mbak A lakukan adalah berbaik untuk bekerja menjaga kakeknya sampai benar-benar majikan itu masih mau dengan tenaganya dia.
jangan membuat cacat lagi. Ya, intinya masih bekerja dengan majikan itu. Kalau pindah majikan ya wis, wassalam, bye bye. Untuk itu pembelajarannya apa? Dari kejadian ini, kasus ini, apakah kalian siap untuk ada di posisinya kayak Mbak A? Kalau siap, silahkan jual ATM kamu. Silahkan kalian buka ATM kamu, HSBC atau Hang Seng, silahkan dan jual dengan harga 2.500 atau 3.000. Kalian membuka peluang untuk money laundry, untuk melakukan penipuan dengan menggunakan atas nama kamu. Masih mau begitu? Untuk itu, ingatkan teman-teman kita yang mungkin ditawar-tawari teman-teman kita yang bangsit seperti ini. Kayak temannya si Mbak A, ini kayak temannya Mbak B yang mungkin sudah terlena dengan hidup luar, dan ternyata Mbak A ini adalah anak overstay, anak luaran, ya kan? Mereka mungkin aja punya dendam sama kita aja anak luaran kok. Ya kita bikin pekerja migran ini untuk kehilangan pekerjaannya. Ini kan bisa aja buruk hatinya orang yang susahnya hidup di luar gitu. Nah, maka dari itu stop untuk membuat ATM kepada sindikat. Walaupun itu iming-iming 5 juta, 10 juta, say no lah. Kita punya harga diri cuy, kita punya gaji, kita cukupkan dari gaji kita. Tapi Kak Izam, saya butuh untuk bayar bank, stop. Kalau kamu memang tidak bisa membayar bank, Terminate adalah jalan yang terbaik. Ingat-ingat tuh omongannya Kak Izam, ya. Oke, kita belajar dari kasus ini. Semoga pekerja migran bebas dari money laundry ya cuy. Kita stop kejahatan dengan say no untuk diri kita sendiri, untuk keselamatan kita sendiri, untuk visa kerja kita sendiri. Kalau kalian masih pengen kerja di Hong Kong baik-baik, oke? Mungkin itu aja sharing Kak Izam hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.